selanjutnya kita akan belajar tentang orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Setelah sebelumnya tadi dijelaskan tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Sebelum masuk tentang orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan, kita nonton film dulu nggih, bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk filmnya ini bukan filmku menangis ya, beda dengan film-film yang di TV-TV kan. Bisa kelihatan semuanya? Bisa, saged. Kirang seru, Bu. Nggih. Maklum pun sepuh. Kaget. Seperti itu tadi filmnya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin menanggapi bapak-bapak dan ibu-ibu tentang apa yang dirasakan oleh Ibu Lili di dalam film tadi. Sedih. Sedih ya. Kelihatan sedih. Oke. Terima kasih Pak Rocky nggih sudah menanggapi. Ada lagi yang ingin menanggapi bagaimana Bu. perasaan Bu Lili? Bingung, Ya. nggih. Kenapa bingung? Lah niku wau napa sing mikirke anake kalih mikirke utang napa niku wau nggih. Oh iya, nggih. Leres. Jadi sudah disampaikan ada yang berpendapat bahwa Bu Lili merasa sedih dan bingung nggih karena memikirkan bermacam-macam, ada yang kenapa Agus diam saja, kemudian keperluan-keperluannya belum bisa terpenuhi karena keuangannya belum ada seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Ya, sepertinya hubungannya tidak terlalu dekat. Nggih. Ibunya punya banyak pikiran, terus Agus juga salah paham sepertinya. Kalau hubungannya dekat mungkin tidak terjadi seperti itu. Agus juga bisa memahami kondisi orang tuanya dan ibunya bisa tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian juga ke Agus, mungkin seperti itu kalau menurut saya. Benar. Jadi kedekatan antara seorang anak dengan seorang ibu itu juga harus diperhatikan nggih, meskipun seorang ibu itu ketika ada masalah ekonomi, jangan anak itu jangan dijadikan sebagai pelampiasan seperti itu. Kurang lebih seperti itu nggih Pak Bu. Jadi dalam film tadi bisa disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi keluarga tanpa kita sadari membuat orang tua itu kadang bertindak kasar terhadap anaknya.
sehingga menjadikan anak itu merasa kurang diperhatikan atau menjadikan keluarganya tidak bahagia seperti itu. Kemudian orang tua juga perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua itu nantinya akan mempengaruhi sikap dan perilaku anaknya, karena orang tua itu adalah cerminan bagi anak-anaknya seperti itu. Selanjutnya kita akan menonton film yang kedua nggih Pak Bu. Di film yang kedua ini, kalau film yang pertama tadi tentang sikap Ibu Lili yang mungkin dianggap Agus pemarah, kemudian memarahi Agus, di film kedua ini kita akan melihat perubahan sikap Ibu Lili yang sudah bisa meredam emosinya di hadapan anak-anak seperti itu. Langsung mawon nggih untuk film yang kedua. Kita simak bareng-bareng. Untuk yang film yang kedua ini terlihat jelas nggih perbedaan yang dialami oleh Ibu Lili di film yang pertama dengan yang film kedua ini. Adakah yang ingin berpendapat tentang film yang kedua ini? Saya, Mbak. Nggih, monggo. Ya, kalau yang di video kedua, Ibu Lilinya bisa lebih sadar dan bertutur kata baik. Jadi Oke. anaknya nggak takut lagi. Nggih. Jadi anaknya kalau disuruh juga mau. Ya. Mungkin kayak gitu, Mbak. Nggih, benar sekali. Jadi sudah ada perubahan sikap Ibu Lili di hadapan anak-anaknya. Ibu Lili lebih bisa mengontrol emosinya sehingga anak-anaknya pun ketika diperintah mereka akan melakukannya tanpa melakukan perlawanan seperti itu. Kemudian dari film tadi, nek menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bagaimana perasaan anak-anak dengan sikap Ibu Lili? Begitu. Kan tadi sudah ada perubahan nih. Kalau yang di video pertama Ibu Lili agak sedikit merasa kurang baik lah di hadapan anaknya. Untuk video yang kedua ini, Bu Lili sudah bisa mengontrol emosinya. Nek jenengan sebagai anak-anaknya Bu Lili, bagaimana perasaan jenengan? Ada yang bisa Sama. menjawab? Nggih, monggo Pak. Perasaan saya sebagai anak ya, Bu Lili, ya pada film yang kedua saya sebagai anak merasa senang, Nggih. merasa gembira karena ternyata ibu itu masih menyayangi kita. Nggih. Walaupun kita berbuat salah, kita sudah menumpahkan air, kita sudah buat kotor, tapi ibu tidak marah. Itu. Nggih, terima kasih untuk pendapatnya tadi Mas Krisna tentang perubahan sikap Ibu Lili, kemudian Pak Sumadi juga tentang bagaimana ketika kita menjadi anak mendapatkan respon yang baik dari Ibu Lili ketika kita melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dari film tadi untuk yang film kedua ini bisa kita lihat bahwa Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar, nggih. Tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya, sehingga itu membuat anak-anaknya pun merasa tidak takut dan tidak melakukan perlawanan ketika disuruh melakukan sesuatu atau disuruh membereskan kesalahan yang telah dilakukan seperti itu. Kemudian di akhir cerita juga ada perubahan sikap Ibu Lili tersebut nantinya akan memberikan dampak baik bagi Agus dan Ita, ngaten nggih. Jadi Agus dan Ita akan mau mengikuti apa yang diperintah oleh ibunya, yaitu Ibu Lili seperti itu. Nah,
kesimpulan dari 2 video tadi, yang pertama Ibu Lili mungkin sedikit belum bisa mengontrol emosinya. Kalau video yang kedua, Ibu Lili sudah bisa bersabar, bisa mengontrol emosinya, sehingga anak-anaknya pun ketika diperintah akan manut, ngoten nggih istilahnya kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita menjadi orang tua yang baik itu tidak harus ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan cara mengendalikan emosi kita. Jadi uang itu bukan segalanya, tetapi untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu dengan cara kita mengendalikan emosi kita. Jadi cara keempat, ini saya bold nggih hitungannya, harus kita ingat-ingat bahwa cara keempat untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, seperti itu. Sekali lagi, cara menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan, seperti itu. Ngaten nggih?